Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang problematik praktik keimanan di sekitar kita. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nanda Huda Munawwaroh. Saya Yesta Jiani Prasanti. Saya Abilia Rizky Hoirunisa. Dan saya Chelsea Rahmadina Putri Prastia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Problematika praktik keimanan di sekitar kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpanan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita, bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama tersebut melibatkan seorang publik figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia global cenderung membawa masyarakat terjebak pada perilaku hedonis, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa seorang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Seorang filosof Yunani, Friedrich Nietzsche, mengatakan bahwa dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya Tuhan telah mati. Hal ini senada dengan pendapat Abu Bakar bin La'al dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memerang, nafsu yang menentangnya, dan setan selalu menyesatkannya. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu 1. Mukmin yang saling mendengki. Masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan merupakan sumber munculnya sikap hasud, kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain tersebut menjadi hilang. Sifat hasud ini juga timbul dari kesombongan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia merasa khawatir apabila ada orang lain yang lebih hebat darinya. Contohnya, persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjauhkan lawan dengan cara-cara yang tidak benar. 2. Kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Di satu sisi ia menampakkan wajah keislaman dan ketakwaan, namun di sisi lain ia menyembunyikan sifat permusuhan atau bertentangan dengan apa yang diperlihatkan. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Ia lebih sangat pandai memutarbalikkan fakta, pandai bersilat lidah. Contoh, berkembangnya permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh adu domba yang diciptakan orang-orang munafik. Ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Kaum kafir adalah golongan yang menentang perkara yang hanya dan mendukung yang batil. Kaum kafir saling tolong-menolong untuk memerangi kaum mukmin. 4. Tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Ancaman dan tipu daya setan bagi kaum mukmin harus selalu kita waspadai setiap saat. Tipu daya setan menguasai diri seorang mukmin dalam bentuk ketidakberdayaan kaum mukmin untuk mengendalikan diri, menahan amarah, mengendalikan nafsu, sifat takabur, kikir dalam bersedekah. Contohnya, tinggi angka kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum
baik hukum agama maupun hukum politik di negeri ini. 5. Godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap muslim. Jihad seseorang mukmin untuk melawan nafsu jauh lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh yang nyata. Contoh, seorang mukmin yang telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk istiqomah beribadah, berjamaah di masjid, berpuasa sunnah, bersedekah, menghindari maksiat, menyantuni anak yatim, dan hal-hal yang dianjurkan oleh agama sebagai implementasi keimanannya. Tapi di era zaman sekarang, yang banyak membuat keimanan seseorang menurun adalah karena adanya HP. Tidak jarang anak muda sekarang melalaikan urusan akhiratnya karena kecanduan HP. HP sekarang menjadi pusat maksiat bagi manusia. Jika manusia tidak bisa memanfaatkannya dengan benar, maka akan terjerumus oleh bisikan setan, yaitu melalui HP. Apa saja sih contoh kemaksiatan atau problematika keimanan para remaja sekarang? 1. Adu domba di sosial media dengan saling sindir-menyindir. 2. Pacaran, pergaulan bebas, berminum minuman keras, dan masih banyak lagi kenakalan anak remaja masa sekarang. Jadi jangan sampai keimanan kita menurun hanya karena perkembangan zaman dan teknologi yang canggih. Jadi, apa sih iman itu? Iman adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan segenap anggota badan. Keimanan akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Lalu, apa saja sih hal-hal yang dapat mengikis keimanan? 1. Kebodohan. Kebodohan adalah pangkal dari keburukan yang menjadi penyebab utama berkurangnya iman. Yang kedua, riya. Riya adalah pintu setan dalam merusak amal ibadah seseorang. Yang ketiga, berburuk sangka juga merupakan perbuatan sia-sia yang hanya akan menimbulkan dosa bagi pelakunya. Yang keempat, lisan yang tidak terjaga. Yang kelima, salah pergaulan. Karena kuat dan lemahnya iman seseorang sangat bergantung pada siapa yang menjadi sahabat karibnya. Yang keenam, mata yang khianat merupakan panah iblis yang berbisa. Ia adalah otak dari segala bencana yang menimpa manusia. Yang ketujuh, memegang atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Allah mengharamkan semua sebab yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan zina. Yang kedelapan, makan dan minum dengan tangan kiri. Allah melarang keras makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, karena itu kebiasaan setan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita presentasikan. Sebelumnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hati teman-teman sekalian. Kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.